Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya. Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Kalau lapisan satunya memang tidak terlalu tua. Nah, yang lapisan kedua ini, itu yang sudah luar biasa tuanya kalau dibandingkan dengan situs-situs di dunia lainnya. Umurnya 7.000 tahun lalu, atau 5.000 sebelum Masehi. Artinya, 2.000 tahun lebih tua dari yang piramid Giza. Nah, yang lapisan ketiga dan empatnya itu lebih tidak masuk akal lagi. Karena umurnya lebih tua dari 10 ribuan. Pasti dia tidak sendirian. Pasti itu, nggak mungkin, tidak mungkin satu-satunya. Artinya masih banyak yang seperti Gunung Padang di seluruh Indonesia. Ketika kita bor, di kedalaman sekitar 11 meter, tiba-tiba sirkulasi airborne-nya tuh hilang. Banyak sekali. Jadi begitu kena ke si ruangnya itu, si bornya, aliran airnya itu nggak lagi naik ke atas. Hilang semua. Itu di satu bornya tuh kita hilang sampai 31.000 liter. Jadi itu mencerminkan ada satu ruang yang dimensinya minimal 3x3x4 apa ya, besar lah. Dari cita-cita yang kita lihat, si rongganya itu posisinya tuh sangat berkaitan erat dengan geometri si bangunan gitu ya. Posisinya tuh strategis, di bawah teras 2 gitu ya, dan 1 persis, dan terlihat juga si rongganya itu kelihatannya dilindungi memang sengaja. Batuan Gunung Padang itu padat dan keras. Itu BJ-nya tuh 3-3,4, keras sekali, jadi susah sekali. Tapi yang menarik, ada clue juga. Jadi di beberapa batu kolom yang kita dapatkan itu, ada yang sudah dibentuk kan, sudah dibentuk sama orang, jelas itu memang dicoak begitu. Nah, terlihat jelas bahwa ada bekas benda tajam di situ, sehingga kelihatannya orang dulu sudah punya alat yang sangat tajam yang bisa membentuk batu. Batuan kolumnar join adalah batuan yang biasa terbentuk di kegiatan gunung api di mana-mana, jadi tidak perlu ada bencana. Itu memang satu proses yang natural. Jadi ini adalah satu tipe batuan yang sudah lama dikenal dalam geologi gitu ya. Tapi tentunya kita sebagai geologis juga bisa membedakan dengan jelas mana yang natural atau yang tidak begitu dari kenampakan size-nya, fabriknya, hubungan antar kolom dan sebagainya gitu. Dan kita harus ingat juga kalau ada satu produk budaya yang sangat tua sebelum 10.000 seperti Gunung Padang ini, pasti dia tidak sendirian. Pasti itu, nggak mungkin, tidak mungkin satu-satunya. Artinya masih banyak yang seperti Gunung Padang di seluruh Indonesia. Jadi kalau orang bilang batuan sumber alami untuk Gunung Padang, ya kemungkinannya yang ini, yang di kedalaman sekitar 15 meter ini. Kalau yang di atasnya sudah jelas ini buatan manusia, man-made structure. Di bawah tempat saya berdiri ini, di kedalaman kurang dari 1 meter, kita temukan juga susunan batu-batu kolom ini sangat rapi di bawahnya. Nah, itu yang dulu dianggap sebagai batuan sumber alami. Nah, menurut kita, susunan batu kolom andesit ini bukan batu alami, tapi sudah disusun juga, termasuk yang di bawahnya itu. Nah, itu jelas terlihat karena susunan batu kolom ini dia horizontal dia. Dan kita tahu dari georadar ataupun dari geolistrik, lapisan di bawah Gunung Padang ini dia sejajar dengan permukaan. Artinya batu-batu kolom ini dia sejajar dengan berlapisan. Sedangkan kalau di alaminya, di sumber alami yang belum dirubah oleh manusia, itu harusnya tegak lurus si batu kolomnya itu. Jadi itu tidak ada perdebatan, itu pasti bahwa batuan susunan batu kolom yang rapi ini seperti terlihat di dinding ataupun di bawah 1 meter sampai terus ke bawah sampai kedalaman 15 meter malah, itu adalah susunan batu kolom yang disusun oleh manusia gitu ya. Dalam georadar ini, posisi dari batu semen ini ada di atas, ada lapisan hitam di 5 meter ini. Ini ada satu lapisan pasir kerikil yang dihamparkan di seluruh situs. Kita nggak tahu persis itu fungsinya untuk apa. Ada kemungkinan juga itu fungsinya untuk tahan gempa begitu ya. Sehingga si batuan yang dihamparkan di atasnya itu dia akan tahan terhadap goncangan gempa karena dia akan
goyang-goyang saja di atas pasir kerikil itu. Itu salah satu hipotesanya begitu. Yang kemudian coba kita lihat lebih jauh, ternyata kita terus akhirnya ketemu salah satunya semen purba misalnya. Jelas-jelas kelihatan di permukaan itu di antara satu kolom dengan kolom lain itu ada seperti lapisan tanah gitu kan. Terus itu ternyata di pemboran juga ada. Jadi banyak hal yang bisa di-reveal, bisa ditemukan di situ, dan ini masih berlangsung terus karena kita juga belum tahu seperti apa sih di dalamnya itu. Nah, dari situ kita follow up akhirnya. Jadi kita bor di 2 tempat juga berdasarkan data itu, terus kita menemukan banyak hal menarik. Ternyata ada kemungkinan struktur ya di bawah struktur bangunan yang sekarang ini. Katakanlah zaman dulu belum ada GPS, belum ada kompas segala macam kok di titik itu. Kemudian Gunung Padang ini seperti di tengah dari bukit-bukit atau gunung yang ada. Dan dikelilingi yang paling penting adalah aliran air dan mata air. Ini sebuah tempat yang sangat ideal. Kita harus sadar bahwa tempat atau kita berada di Indonesia ini adalah, terutama di Gunung Padang, adalah sebuah tempat awal yang kita kenal sebagai peradaban manusia. Jadi sejarah-sejarah yang selama ini dikenal barangkali harus banyak berubah dengan temuan Gunung Padang. Pasir dipakai untuk hutan lindung ya kan, supaya ketersediaan air bersih tetap terjaga seperti itu. Sungai juga tetap bersih dan sebagainya, sehingga di sana tertata sebuah lingkungan yang kami namakan di bidang struktur lingkungan binaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu kan dikenal sebagai anti gaya lateral ya, anti gempa dan sebagainya, dan supaya batuan yang di atasnya sangat kokoh dan berat itu supaya bisa bertahan sehingga bebannya tereduksi dengan lapisan pasir itu. Sampai sekarang juga tempat-tempat ritual, masjid, gereja kayak gitu kan selalu mewujudkan daya monumentalnya. Supaya nilai-nilai sakralnya bisa didapatkan dengan bentuk-bentuk itu. Nah begitu juga di Gunung Padang, jadi dibuat setinggi mungkin gitu, dibuat sesulit mungkin, jadi pemakainya itu mencapai ke puncaknya, supaya nilai sakralnya itu lebih kuat seperti itu. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.